Oke, masih dengan Profesor Kardus. Tak berjasa, tapi jenius. Ya, superkonduktor. Superkonduktor merupakan sebuah material fenomenal, di mana material ini memiliki sifat spesial yang sangat berguna untuk pengaplikasian berbagai jenis teknologi canggih dan modern, terutama teknologi yang memerlukan dan memanfaatkan sistem elektrifikasi kuat, terutama perangkat elektronik, spintronik, bahan magnet kuat, bahkan teknologi kuantum seperti komputer kuantum. Karena bahan ini memiliki sifat dan fungsionalitas kompleks untuk menunjang berbagai super teknologi canggih untuk kepentingan saat ini, bahkan di masa depan. Karena itu, berbagai lembaga riset ternama di dunia, terutama yang berhubungan dengan ilmu material, terus berlomba-lomba untuk menemukan komposisi pembentuk material superkonduktif yang terbaik, terutama bahan superkonduktor yang bekerja pada suhu kamar atau suhu ruangan, yang dapat beroperasi tanpa menggunakan sistem pendinginan kriogenik bersuhu minus ratusan derajat Celcius. Ya, seperti yang kita tahu, bahan atau material superkonduktor atau ultrakonduktif merupakan bahan atau material yang memiliki sifat yang menghantarkan listrik tanpa adanya hambatan atau resistensi, yang artinya bahan ini berbeda dengan material konduktor atau semikonduktor umum, di mana bahan konduktor atau semikonduktor umum ketika mereka mengalirkan listrik atau arus elektron pada suatu material seperti halnya tembaga atau lain-lainnya, pasti arus yang dialirkan akan mengalami resistensi atau hambatan dengan persentase bervariasi. Contoh, pada bahan konduktor umum, saat Anda mengalirkan input atau arus sebesar 40 ampere, pasti hasil output yang keluar tidak akan sebesar 40 ampere, karena pada bahan konduktor umum akan terjadi resistensi atau hambatan tergantung material konduktor yang digunakan. Umumnya resistensi pada bahan diukur dengan ohm, tapi pada bahan superkonduktor hambatan atau resistensi tak akan terjadi. Sebesar apapun arus yang masuk, pasti jumlah arus yang dikeluarkan akan sama tanpa sedikit pun mengalami pengurangan. Karena itu bahan superkonduktor sangat baik untuk pengaplikasian teknologi canggih, terutama di bidang magnet superkonduktor atau teknologi kuantum. Bahkan jika nantinya bahan superkonduktor suhu ruangan dapat diciptakan, diperkirakan hal ini akan menghemat biaya produksi dan distribusi listrik hingga ratusan miliar dolar per tahun di seluruh dunia. Bahkan diketahui dari total 3.199 terawatt listrik yang diproduksi oleh Amerika Serikat setiap tahunnya, sekitar 5% terbuang sia-sia karena pengaruh resistensi atau hambatan arus yang nilainya diperkirakan mencapai 6 miliar dolar Amerika Serikat. Selain itu, jika superkonduktor suhu ruangan dapat diciptakan, artinya kita dapat menciptakan teknologi seperti halnya kereta magnet atau bentuk akselerator partikel atau perangkat Tokamak-Fuji lebih ramping dan lebih fleksibel, juga hemat biaya. Selain itu, komputer kuantum juga dapat diciptakan lebih portable karena kita tak memerlukan sistem pendinginan kriogenik besar untuk mendinginkan material hingga di keadaan minus ratusan derajat Celcius. Namun untuk saat ini memang sangat sulit menciptakan keadaan superkonduktor tanpa disertai sistem pendinginan kriogenik ekstrim, baik dengan menggunakan helium atau nitrogen. Ya, seperti yang kita tahu, mekanisme utama untuk membentuk logam penghantar berbahan khusus menjadi superkonduktor adalah dengan membuat keadaan inti atom menjadi tenang dan stabil. Dan satu-satunya cara untuk membuat atom-atom pada struktur bahan menjadi tenang adalah dengan cara mendinginkan bahan tersebut hingga mendekati suhu nol mutlak di bawah minus ratusan derajat Celcius. Ya, asal Anda tahu, saat Anda mengalirkan arus listrik pada bahan seperti halnya tembaga atau kawat umum, diketahui elektron-elektron atau arus yang masuk dan mengalir sangat reaktif. Diketahui elektron-elektron saat mengalir bergerak tak tentu arah, bergerak acak ke sana kemari atau tidak stabil. Hal tersebut menyebabkan arus elektron-elektron yang mengalir pada kawat atau tembaga akan saling menabrak dan mengalami tabrakan dengan struktur inti atom bahan di sepanjang jalur. Ya, tabrakan elektron-elektron dengan atom-atom bahan tersebutlah yang merupakan hambatan atau resistensi yang membuat mayoritas arus yang masuk akan terhambat, yang membuat
output keluaran arus menjadi lebih kecil atau lebih sedikit. Hal tersebut juga dapat menyebabkan material mudah panas. Namun, saat bahan-bahan tersebut didinginkan hingga mendekati suhu nol mutlak atau minus ratusan derajat Celcius dengan menggunakan pendinginan kriogenik seperti menggunakan helium atau nitrogen, diketahui inti atom-atom dan elektron menjadi lebih tenang dan lebih stabil. Hal tersebut membuat elektron-elektron dapat mengalir dengan sangat lancar, sempurna, tanpa adanya tabrakan dan benturan dengan inti atom. Ya, pendinginan ekstrim tersebutlah yang menjadi faktor utama bahan tertentu dapat bersifat superkonduktor, di mana teknologi ini sudah ditemukan sejak 1911 oleh Onnes saat ia mendinginkan helium cair hingga minus 270 derajat Celcius. Dan sejak saat itu telah banyak bahan-bahan paduan logam khusus yang diketahui telah ditemukan dan dapat bekerja dalam keadaan superkonduktor yang lebih baik. Namun, dari semua bahan-bahan tersebut yang telah ditemukan, tak ada satupun material yang telah dikembangkan dalam 1 abad terakhir yang dapat menciptakan keadaan superkonduktor pada suhu ruangan, yakni di atas 10 derajat Celcius. Diketahui, superkonduktor suhu tinggi yang terbaik hanya ada di kisaran minus 170 hingga minus 180 derajat Celcius, seperti halnya yttrium, barium, koper oksida. Bahkan, superkonduktor yang viral tahun lalu, seperti halnya material LK99 yang digadang-gadang menjadi superkonduktor terbaik. Faktanya, kabar tersebut merupakan berita hoak. Bahkan, jurnal ilmiah Nature telah mengkonfirmasi berita bohong tersebut. Banyak ahli dan lembaga riset material ternama di dunia telah mengkonfirmasi bahwa LK99 atau struktur timbal apatit terdistribusi tembaga yang direplikasi oleh para ilmuwan-ilmuwan Tiongkok merupakan bahan yang sangat buruk, bahkan sangat tidak superkonduktif. Bahkan saking buruknya LK99, diketahui pada suhu ruangan nilai resistivitas LK99 diketahui 1 miliar kali lebih tinggi daripada bahan paduan tembaga umum. Ya, dan berikut adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang fakta LK99 dan bagaimana sulitnya menciptakan keadaan superkonduktor suhu ruangan. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijasa, tapi jenius. Profesor Kardus dari MIT Media Laboratory mengabarkan.